Oke, kita tadi kan bicara tentang data mining ya. Ada data-data yang kemudian ditambang dari jejak-jejak digital kita dalam kehidupan sehari-hari yang lalu dipakai untuk mengawasi gerak-gerik kita, dipakai untuk mengawasi aktivitas kita. Semua aktivitas kita, jejak-jejak digital kita itu tidak pernah luput dari pengawasan. Nah, sekarang apa problemnya bagi kehidupan kita sehari-hari? Pertama gini, kita kan bicara tentang data processing, ada data mining, ada beberapa istilah yang sampean perlu tahu ya. Ada data mining, ada data mining, ada data processing lah, atau data analyzing juga bisa terserah. Data processing, ada data mining, ada data processing. Lalu ada apa istilahnya ya? Gampang-gampangannya eksekusi atau keputusan. Jadi kalau dalam konteks digital surveillance sebagaimana yang dikembangkan oleh Cina itu ya, itu kan Cina mengambil data-data dari seluruh penduduknya. Ada ratusan juta kamera, ratusan juta coba, ratusan juta. Cina itu negara aneh kok. Ya, jadi ada data-data yang dikoleksi dari aktivitas kita. Nah, data-data itu lalu kemudian diproses, misalnya kayak diproses itu berarti misalnya diklasifikasi dan macam-macam gitulah. Ada pemrosesan data, ada analisis data, dan ada eksekusi data. Eksekusi data itu maksud saya begini, misal kayak tadi itu dari pengawasan digital yang dilakukan oleh Cina misalnya, kelihatan bahwa si A ini seringkali melakukan pelanggaran lalu lintas. Lalu kemudian dia akan diputus aksesnya terhadap perpanjangan SIM misalnya. Oh, dia tidak bisa memperpanjang SIM. Nah, itu namanya eksekusi. Jadi data itu di mining dari aktivitas kita sehari-hari, dianalisis. Oh, ternyata ini melakukan pelanggaran ini, dan dia akan berakibat pada dan akan ada akibat-akibat tertentu yang ditentukan oleh sistem. Nah, itu namanya eksekusi. Sistem yang kemudian mengeksekusi apa sanksi atau apa reward yang akan diberikan. Orang-orang yang terbukti menjadi warga negara yang baik berdasarkan hasil data processing tadi itu akan mendapatkan reward. Ada poin-poin sosial tadi itu, kredit sosial itu akan meningkat. Sementara orang-orang yang sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di dunia publik, dia rewardnya dia akan mendapat sanksi berupa penurunan poin-poin yang kemudian menyebabkan dia tidak bisa mengakses layanan-layanan publik tertentu di Cina. Nah, data ini juga bisa kita model seperti ini, data mining, data processing, dan eksekusi data itu juga bisa kita saksikan juga di media sosial. Di media sosial itu ya seperti ini. Ada data mining itu diambil dari semua aktivitas yang kita lakukan. Mau like, mau forward, mau pokoknya semua yang kita lakukan itu, mau memposting, mau repost atau apapun gitu, mau bikin tagar atau apa itu, termasuk data-data di mana kita mengakses internet, kapan kita mengakses internet, berapa lama kita mengakses internet, merek HP kita apa, dan semua itu namanya data mining ya. Lalu data itu kemudian diproses. Nah, dari hasil pemrosesan data itu lalu kemudian sistem membuat keputusan-keputusan tentang kita. Taruh kata misalnya, begitu kita misalnya menonton videonya, podcastnya Deddy Corbuzier misalnya, maka sistem di YouTube itu akan menentukan video apa yang bakal ditampilkan setelah sampean melihat atau setelah sampean menonton podcastnya Deddy Corbuzier. Nah, itu berarti eksekusi. Data-data sampean itu, aktivitas sampean itu dianalisis oleh mereka, lalu kemudian mereka menyimpulkan bahwa kayaknya setelah lihat video Deddy Corbuzier, sampean akan menyukai video yang lain yang kira-kira sama atau mirip dengan Deddy Corbuzier. Sama juga dengan TikTok. TikTok itu juga seperti itu. Kenapa kemudian orang begitu kerasan di TikTok? Kenapa orang bisa berjam-jam melototi TikTok? Karena dia dianalisis datanya, aktivitasnya dianalisis. Jadi begitu dia membuka video tertentu di TikTok misalnya, taruh kata dia 3 kali membuka video yang berkaitan dengan hal yang lucu-lucu, misalnya video-video prank misalnya. Wah, TikTok menyimpulkan bahwa dia memang suka dengan video-video prank.
Dari hasil data processing itu, data analyzing itu, lalu kemudian disimpulkan bahwa oh dia suka dengan video-video, tayangan-tayangan video tentang prank misalnya. Dia lalu kemudian TikTok lalu kemudian akan mengambil eksekusi, mengambil kesimpulan, mengambil keputusan untuk menampilkan lagi video lain yang juga tentang yang kontennya tentang prank. Nah, jadi ini data gitu. Baik itu di media sosial ataupun model-model pengawasan digital seperti yang dilakukan oleh China. Tapi yang harus kita tahu adalah bahwa semua ini itu dilakukan oleh mesin, dan data-data yang dikumpulkan dari kita itu sebetulnya data-data yang berupa angka. Angka-angka yang diambil dari kita itu angka-angka sebetulnya. Like misalnya, berapa kali kita like. Ini kayaknya saya sempat bicara tentang ini dikit ya. Jadi semua angka, aktivitas kita itu lalu kemudian dikumpulkan dalam bentuk angka. Karena kalau tidak angka, dia tidak bisa diproses. Loh kok bisa begitu? Iya, karena dia tidak bisa mengakses subjektivitas. Bagaimana mesin mau sampean minta untuk memahami subjektivitas manusia? Tidak bisa. Mesin itu hanya bisa menganalisis data-data yang berupa angka. Dia mungkin memang akan menganalisis bahasa misalnya, tapi bahasa itu lalu kemudian juga dirumuskan dalam bentuk angka-angka. Taruh kata misalnya, kalau positif itu jadi 1, kalau negatif itu jadi 2. Itu kategorinya itu loh, kategori positif itu 1, negatif itu 2. Diangkakan data-data itu. Fuck itu masuk ke negatif misalnya. Fuck you itu masuk ke negatif misalnya. Tapi kalau misalnya hebat itu masuk ke positif misalnya. Itu semua diangkakan gitu. Apakah kecenderungan tanggapan orang terhadap rencana memindahkan ibu kota atau rencana membangun IKN itu ibu kota baru kita itu akan mendapatkan tanggapan yang relatif positif di masyarakat Twitter atau tidak misalnya, di jagat Twitter atau tidak misalnya, maka kita bisa menganalisis itu. Tetapi semua tren yang kita ambil dari Twitter, yang kita ambil yang berasal dari status-status orang di Twitter, itu diangkakan. Baru kemudian kita bisa hitung, oh ternyata lebih banyak orang, jumlahnya lebih banyak yang misalnya menganggap itu positif, atau lebih banyak yang menganggap itu negatif daripada yang menganggap itu positif, misalnya gitu. Jadi semua diangkakan, tidak ada namanya data-data subjektif itu. Dan itu artinya lalu kemudian kita sebetulnya di dunia digital tak lebih dari sekedar angka-angka. Kita bukanlah makhluk dengan jiwa, kita bukanlah makhluk dengan kesadaran. Manusia bukan makhluk yang diperlakukan sebagai orang, sebagai pihak yang memiliki perasaan, yang memiliki kesadaran, tetapi sekedar diperlakukan sebagai angka-angka. Dan angka-angka itu yang menurut mereka penting. Apakah angka, misalnya kita bisa bilang begini, bukankah data-data yang hasil analisisnya selama ini yang kemudian dieksekusi itu terbukti sangat akurat untuk mendefinisikan apa yang kita suka dan tidak kita suka. Misalnya Shopee misalnya dengan algoritmanya berhasil menampilkan produk-produk yang memang menarik perhatian kita. Itu artinya sebetulnya penilaian mereka terhadap kita, penilaian teknologi Shopee, algoritma Shopee terhadap kita itu akurat. Loh kalau akurat kan ya tidak apa-apa. Nah, problemnya seperti yang sudah pernah kita diskusikan itu. Saya pernah minta sampean untuk membaca beberapa artikel, termasuk artikel tentang Pilpres 2019 kemarin itu, yang saya tulis itu. Artikel singkat lah, tulisan lepas singkat. Ada banyak problem di situ. Iya, satu soal subjektivitas itu. Iya, subjektivitas itu tidak bisa lalu kemudian diangkakan begitu saja gitu. Orang mungkin bisa menganalisis secara presisi, tetapi hanya hal-hal yang bisa diangkakan. Bagaimana dengan subjektivitas itu?
Saya mengklik like gitu, tidak berarti lalu saya benar-benar suka. Boleh jadi enggak. Boleh jadi saya memang punya kebiasaan untuk mengklik like saja gitu, biar orang senang gitu. Saya sebetulnya tidak senang dengan. Nah, misalnya gini. Bagaimana si Facebook atau si Instagram bisa memutuskan apakah like yang saya bubuhkan itu punya makna bahwa saya memang suka dengan kontennya atau saya sekedar ingin membuat terhibur orang yang bikin posting. Nah, bisa kan? Itu adanya di subjektivitas. Dan subjektivitas itu tidak bisa lalu diangkakan sama-sama, karena sama-sama yang bisa diangkakan itu cuma bahwa saya men-tap 2 kali foto yang saya lihat, posting yang saya lihat. Kan gitu ya. Jadi misalnya siapa namanya Tova, misalnya dia upload foto dia lagi di apa namanya di gunung, misalnya dia lagi mendaki gunung misalnya. Saya klik, saya tap 2 kali, saya klik like gitu misalnya. Nah, like itu di kepala saya itu boleh jadi maknanya macam-macam gitu. Di kepala orang itu maknanya macam-macam. Nah, makna yang boleh jadi bermacam-macam itu tidak bisa dideteksi oleh Instagram. Instagram ya tahunya bahwa saya membubuhkan like dan itu artinya saya suka. Padahal belum tentu itu. Siapa tahu sebetulnya saya tidak begitu suka foto-foto yang seperti itu. Cuma saya mau ngasih semangat Tova biar Tova itu punya kegiatan-kegiatan yang manfaat misalnya gitu. Saya senang kalau mahasiswa saya melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat atau kata seperti itu daripada misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak jelas. Tapi fotonya sendiri sebetulnya saya tidak suka. Nah, dari mana misalnya Instagram bisa tahu bahwa bukan foto itu yang saya sukai, tapi kegiatannya misalnya. Kan tidak bisa begitu itu. Itu hanya ada di subjektivitas saya. Nah, subjektivitas itu tidak bisa diketahui, di mining oleh mesin. Yang bisa di mining oleh mesin itu hanya angka. Jadi lalu kemudian pada banyak kesempatan boleh jadi kita lalu kemudian akan didefinisikan secara keliru oleh Instagram. Kita lalu dipaksa mengikuti model manusia yang sudah ditafsirkan oleh Instagram. Instagram atau media sosial yang lain itu membuat profil kita, sifat-sifat kita, karakter kita berdasarkan angka-angka yang dia mining dari aktivitas kita. Dan kita lalu kemudian digiring agar kita menjadi orang yang sebagaimana sudah diprofilkan oleh Instagram. Kan gitu. Jadinya kita lalu seakan-akan digiring untuk mengikuti kemauan mesin. Sampai boleh jadi, misalnya boleh jadi. Ini saya contohkan sederhana. Pornografi itu kan tidak pernah gagal menarik perhatian orang. Goyang-goyang seksi dan macam-macam itu kan tidak pernah gagal menarik perhatian orang. Kalau kata misalnya Anda sebetulnya orang yang awalnya orang yang tidak suka, bukan tidak tertarik, beda loh ya. Kalau tertarik mungkin tertarik gitu, tapi Anda orang yang berusaha untuk menjaga diri Anda agar tidak mengakses konten-konten yang menjurus ke arah pornografi misalnya. Tetapi secara manusiawi Anda tertarik gitu. Nah, suatu saat lalu kemudian Anda buka apa namanya salah satu video di Instagram karena memang video itu kebetulan nongol di kalau sampai klik ikon pencarian itu search di Instagram itu kan ada banyak rekomendasi gitu ya. Sebelum kita ngetikkan kata kunci pencarian kita itu ada banyak rekomendasi. Kebetulan lalu kemudian ada video seperti itu yang agak buka-bukaan misalnya. Dan pada saat itu orang itu kan kondisinya bisa beda-beda kan ya. Suatu saat ada karena dekat sekali dengan Tuhan lalu Anda lewat saja video seperti itu. Tapi kan orang bisa berbeda gitu. Orang bisa suatu saat misalnya dia lalu entah karena problem apa lalu dia sekali-kali ingin mengklik juga video yang seperti itu. Dikliklah video itu dan dia tonton sampai akhir. Apa yang dilakukan oleh Instagram berikutnya akan menawarkan video yang serupa yang kira-kira menurut Instagram juga akan sampai suka. Jadi sampai sudah diprofilkan oleh Instagram karena sudah mengklik video seperti itu. Instagram akan membuat profil sampai suka dengan video itu. Begitu dikasih lagi, ditawari lagi satu lagi, kok diklik lagi? Karena ya manusiawi kan tertarik itu.
tawari lagi, diklik lagi sampai misalnya 5 kali kok diklik terus, itu besoknya tawaran-tawaran video seperti itu akan muncul terus ketika sampean buka Instagram. Akibatnya kemudian sampean akan menjadi individu yang berbeda dengan apa yang sejak awal sampean inginkan. Semula sampean ingin menjaga diri, menjadi individu yang bisa menjaga diri dari, ya itu memang menarik, tapi saya tidak mau lihat itu. Gitu. Tapi lama-kelamaan, karena profil diri sampean itu sudah dibuat oleh Instagram sedemikian rupa, Instagram menafsirkan bahwa sampean menyukai video-video seperti itu. Video itu yang akan ditampilkan terus-terusan di Instagram oleh Instagram. Dan akibatnya kemudian sampean boleh jadi lalu menjadi individu yang sangat berbeda yang sebelumnya sampean tidak mau. Jadi kita lalu dipaksa tunduk mengikuti keinginan-keinginan media sosial. Akibat dari digital surveillance yang dilakukan oleh mereka. Data-data itu diambil untuk memata-matai kita demi membuat kita kerasan di platform mereka. Itu bahayanya gitu. Kita itu didikte oleh teknologi, kita didikte oleh media sosial. Kita dibuat menjadi manusia versi media sosial, bukan versi ustadz kita, bukan versi sekolah kita, bukan versi pondok kita, bukan versi bapak ibu kita, bukan versi diri kita sendiri, tetapi versi media sosial. Nah, gitu, itu rumitnya begitu. Jadi sebetulnya tidak simpel ya, tidak sekedar bahwa wah ini nggak apa-apa lah, wong memang ya kan menarik juga kalau kita disuguhi konten-konten yang selalu menarik. Enggak, masalahnya enggak begitu, masalahnya penafsiran mereka itu atas kita itu didasarkan pada angka-angka, bukan pada subjektivitas kita. Karena enggak bisa subjektivitas dibaca, itu enggak bisa. Angka yang bisa dibaca. Nah, itu satu. Lalu ada lagi dikit yang mau saya kenalkan. Oh, tadi saya bilang dikit tuh, masih banyak ya. Saya mohon maaf. Satu lagi. Ini sisi teoritisnya. Saya coba untuk sebentar ya. Ada istilah panoptikon. Ini diambil dari apa namanya, Foucault sebetulnya. Panoptikon itu gampang-gampang. Panoptikon itu gini, saya jelaskan sebentar ya. Panoptikon itu diambil dari istilah yang diambil dari penjara sebetulnya. Dulu itu ada penjara. Penjaranya itu gampang-gampangnya beginilah gitu. Ini luas sekali penjara gitu. Ini ada orang-orangnya, orang-orang yang ada dalam penjara itu. Nah, di sini itu ada pengawasnya. Tapi pengawasnya ini tidak kelihatan. Mereka tidak tahu bahwa mereka diawasi 24 jam, atau mereka tidak tahu apakah mereka diawasi 24 jam atau tidak. Yang mereka tahu adalah bahwa di sini ada pengawas, tapi pengawas itu tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang ada dalam penjara ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang-orang yang ada dalam penjara itu bersedia mengikuti tata tertib yang ada di penjara itu, karena mereka merasa diawasi terus-menerus. Walaupun sebetulnya mungkin mereka hanya mengawasi 1 jam lalu kemudian ditinggal makan misalnya. Tapi kan orang tidak tahu bahwa dia ini pengawasnya ada atau enggak itu. Yang dirasakan oleh orang-orang yang berada di penjara ini adalah bahwa mereka terus-terusan diawasi tanpa henti. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendisiplinkan. Biar mereka disiplin dalam melakukan atau menjalankan tata tertib yang ada di penjara itu misalnya. Nah, ini namanya panoptikon. Di dunia digital, panoptikon itu reserve. Reserve itu berarti terbalik. Kalau di dalam konteks panoptikon klasik, ya, enggak kita anggap sebagai panoptikon klasik ya ini. Yang diawasi itu banyak dan bersama-sama. Yang di penjara ini banyak, dalam penjara ini banyak. Pengawasnya mungkin hanya beberapa orang, 1-2 orang. Tapi kalau di dunia digital itu terjadi pembalikan. Kita yang diawasi itu sendirian. Sementara yang mengawasi ini banyak. Loh, banyak itu siapa? 1. Orang secara personal. Orang secara personal tentu dengan berbagai kepentingannya. Misal karena tertarik misalnya. Wah, dia sedang perhatian. Kebetulan
perhatian sama Esanova misalnya, ya sudah itu. Semua yang dilakukan gerak-gerik Esanova di Instagram misalnya diperhatikan, terus dia melike apa, dia pokoknya diperhatikan, terus dia mengikuti siapa saja, artis mana saja yang dia sukai, terus pokoknya semua postingnya Esanova di like, dikomentari, dipuji-puji, karena dia, nah itu kan namanya pengawasan yang dilakukan oleh orang secara personal. Ada juga dengan motif-motif kejahatan misalnya, orang dalam konteks human trafficking misalnya, ini sangat banyak dilakukan oleh orang, terutama ketika akunnya misalnya yang pemilik akun yang diawasi memang adalah akun-akun yang rawan untuk menjadi korban kejahatan, misalnya seorang remaja putri misalnya yang kebetulan masih belia, yang belum tahu banyak hal tentang human trafficking dan macam-macam, itu dia bisa jadi kemudian diawasi, menjadi target pengawasan oleh orang-orang tertentu yang punya niatan jahat misalnya. Yang kedua, selain user personal, pengawasan itu juga dilakukan oleh mesin melalui algoritma tadi itu yang melakukan data mining. Nah, di belakang mesin itu ada lagi, apa itu? Berbagai kepentingan kapital atau institusi-institusi yang memang punya kepentingan terhadap data-data yang dikoleksi oleh mesin. Kita bikin mudah ini stakeholder gitulah. Ada banyak stakeholder yang punya kepentingan terhadap data-data ini. Stakeholder itu bisa pemerintah, bisa LSM, bisa modal, bisa banyak hal yang lain. Tetapi yang perlu kita sadari adalah bahwa di banyak negara, betapapun ada janji dari para pemilik data ini, tapi tidak pernah ada data yang benar-benar 100% aman, itu tidak ada. Kalau sampean, saya kebetulan lupa belum share videonya. Ada video menarik itu dari pengakuan Edward Snowden. Edward Snowden itu orang yang diburu oleh Amerika sampai saat ini. Dia diburu oleh Amerika. Dia menjadi buronan Amerika. Dia mantan intelijen Amerika yang kemudian mengungkap betapa Amerika itu melakukan cara-cara yang sedemikian curang untuk memaksa pihak-pihak, termasuk raksasa-raksasa media sosial besar seperti YouTube, untuk menyerahkan datanya kepada mereka. Jadi dipaksa. Ada perjanjian yang membuat mereka mau tidak mau harus menyerahkan data itu ke pihak intelijen di Amerika, dan itu pengakuan dari Edward Snowden secara langsung di TED Talk itu kalau nggak salah. Nanti saya share videonya ke grup ya. Jadi begitu. Kalau di panoptikon model klasik, kita itu yang diawasi itu bersama-sama dengan orang lain. Nah, kalau digital panoptikon itu beda. Kita itu sendirian. Sampai mengakses sendirian. Mengakses internet itu kan sendirian sebetulnya. Betapapun sampai mungkin sedang berinteraksi dengan orang-orang lain di media sosial, sampai ngobrol, saling berkomentar di akun Instagram misalnya. Tapi kan sampai mengakses itu sebetulnya sendirian. Sementara para pengawas itu banyak. Nah, itu model reserve panoptikon, digital panoptikon itu reserve-nya panoptikon yang berjalan secara terbalik. Oke, kita sudah jam 12 lebih 5 menit. Ini sebetulnya kalau detail-detailnya masih banyak lagi. Di artikel itu belum sempat saya singgung beberapa hal. Tapi kan ya sampean bisa baca sendirilah gitu. Kalau misalnya ada yang masih perlu didiskusikan, monggo nanti kita diskusikan di grup ini boleh, di forum juga boleh. Untuk kali ini kita cukupkan dulu karena ini ya pengantar saja, karena setiap materi itu selalu materi pengantar kok. Mau digital labor kemarin tuh yang bahkan satu semester kita bahas juga tidak bakal selesai gitu, atau digital surveillance ini yang juga cuma pengantar gitu. Ada aspek teknologi yang belum selesai kita bahas, ada aspek dampak sosial yang belum selesai kita bahas, ada aspek politik yang juga belum selesai kita bahas gitu. Jadi banyak hal yang nanti sampean bisa kembangkan. Kalau sampean misalnya tertarik untuk bikin ini jadi skripsi misalnya, wah itu luar biasa menarik. Atau misalnya nanti di tugas itu kan ada digital activism itu ya, setelah UTS. Jadi kita habis ini UTS, nanti habis UTS kita akan bahas tentang digital activism dan sekaligus kita merumuskan tugas kita. Tapi bisa pakai ini sebagai tema untuk tugas sampean, itu bakal menarik sekali. Oke ya, itu saja yang mau saya sampaikan, dan misalnya ada pertanyaan-pertanyaan monggo nanti ditanyakan di grup, nanti saya jawab di grup ya, atau di forum di sale boleh.